Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama kami Zulkarnain El Maduri dan Buya Risman. Sebagaimana berita-berita sebelumnya, Buya Risman adalah seorang wakil Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, di samping berbagai kedudukan di lembaga-lembaga Islam lainnya. Tentu semuanya adalah media beliau dalam rangka menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Kami pancarkan langsung ini dari kantor Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berada di kawasan Menteng Raya 62. Sebagaimana yang kita ketahui, ada bahaya yang sampai sekarang menguntit masyarakat Islam umumnya di Indonesia, di samping menciptakan keresahan-keresahan di berbagai organisasi-organisasi Islam, tidak hanya di Muhammadiyah tapi juga di organisasi-organisasi lainnya, yang menuntut perhatian kita umat Islam agar lebih mawas diri, juga di samping saling mengingatkan agar tidak menjadi korban dari pengaruh-pengaruh suatu kelompok yang dalam hal ini dikenal dengan Rafidhah. Sebagaimana banyak diangkat di dalam sejarah Islam, pengaruh Rafidhah itu sangat luar biasa dalam perjalanan Islam, mulai dari Fatimiyun sampai ke Indonesia, dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang. Nah, ini bagaimana Buya sebenarnya terkait dengan usaha-usaha mereka terhadap kita? Apa sebenarnya motif mereka ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa amma ba'd. Pak Abdul dan teman-teman di mana saja berada, barangkali ini sebuah pertanyaan yang mungkin perlu mendapat jawaban yang cukup jelas ya. Kenapa? Karena memang hari ini kami menerima sangat banyak pertanyaan ya, dari warga Muhammadiyah dan juga barangkali ada juga dari yang non warga Muhammadiyah. Kayaknya seperti Muhammadiyah itu agak sedikit misalnya membuka peluang lah gitu ya, keran lah, atau sepertinya ada semacam seperti ada kooperatif ya, semenjak PP Muhammadiyah menerima kunjungan ya, tamu dari API itu, Ahlul Bait Indonesia, dan juga ada rektor dari perguruan tinggi dari KUM di Iran itu, kemudian bertemu dengan Muhammadiyah. Pada episode yang lalu saya sudah menyatakan bahwa soal ada tamu yang datang Muhammadiyah itu kan macam-macam ya. Ya. Jadi ada yang dari Muslim dan Muslim, dari berbagai negara, dari pemerintah dan macam-macam lah, dan dari berbagai organisasi yang lembaga profesi. Dan itu semua karena memang Muhammadiyah ini sudah menjadi organisasi yang besar, dan memang Muhammadiyah ini mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan Islam, karena Muhammadiyah segerakan dakwah yang sifatnya syumul, tidak hanya ceramah-ceramah dan tabligh. Tentu banyak yang berkepentingan Muhammadiyah, dan banyak tamu Muhammadiyah itu, dan banyak yang pengen dengan Muhammadiyah gitu. Nah, oleh karena itu ya, ingin memiliki Muhammadiyah dan ingin masuk Muhammadiyah dan ingin sama dengan Muhammadiyah itu kan wajar saja ya, karena memang sudah besar ya, ada banyak orang yang pengen ya kenal dan ingin kerjasama dan sebagainya, itu hal-hal yang wajar saja. Enak enggak? Iya, tapi kemudian bahwa apakah benar Muhammadiyah itu bisa kerjasama dengan katakanlah
Syiah misalnya kan, itu kan jelas kalau kita lihat dari segi prinsip-prinsip ya, pemahaman keislaman yang ada di Muhammadiyah, apalagi kita kenal Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang sifatnya purifikatif, Ada pemisah. ya, ada pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah, dan itu jelas tidak mungkin, apalagi dikaitkan dengan Syiah yang mainstream ya, yang mesti harus utama daripada Syiah difahami oleh katakanlah rezim yang berkuasa di Iran sekarang, dan Syiah juga yang ada di Indonesia. Nah, kalaupun dulu pernah ada yang mengatakan itu kan banyak kelompok ya. Ada juga kelompok yang Zaidiyah, yang juga ada yang menyusun buku Nailul Autar misalnya. Siapa Syaukani ya. Tidak ada kaitannya kayak. Ya, dan itu tidak apa, memang mereka itu tidak ada lagi sekte itu. Tidak lagi seperti di Yaman, karena Zaidiyah itu ada di Yaman. Di Yaman itu sudah Houthi, itu yang memberontak sekarang kepada apa itu. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita mau jujur, Dari Zaidiyah pindah ke Rafidhah. Al-Fidhah, dan itu sudah jelas bahwa apapun sektenya, tapi jelas mereka itulah orang-orang yang mempunyai faham Isna Syariah, yang mempunyai 12 imam yang menurut mereka imam itu adalah maksum. Dan ini yang mau saya sebetulnya jelaskan sedikit ya, bahwa Muhammadiyah dengan adanya rekomendasi yang berkeputusan muktamar di Makassar tahun 2015, muktamar ke-47 yang merekomendasikan tentang perlunya dilakukan dialog Sunni dan Syi'i, itu sebetulnya tidak sesuatu yang begitu saja ya. Ada koridor, ada tolak ukur yang ditetapkan, Pijakan ya. pijakan. Kenapa? Bagaimana kemudian hasil muktamar mulai 7 yang tentang rekomendasi dialog Sunni dan Syi'i itu jelas oleh masyarakat PP Muhammadiyah yang memahami bahwa di Syiah itu ada keragaman, ada bermacam-macam sekte, ada bermacam-macam kelompok. Kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah Tarjih dan Tajdid itu membuat tolak ukur tentang pemahaman keislaman dalam pandang Muhammadiyah. Jika keluar dari tolak ukur tersebut, maka seorang dinyatakan telah keluar dari koridor keislaman. Dan itu yang menjadi satu persyaratan dari dialog yang akan dilakukan itu. Jadi tidak begitu saja. Nah, dan kita harus tahu bahwa Muhammadiyah ini dalam soal-soal itu sangat ketat. Jadi soal akidah dan ibadah sangat ketat. Jadi Muhammadiyah dalam soal-soal yang menyangkut dengan akidah, kalau sebelum ini ada terakhir misalnya sunnah makbulah, itu artinya semua sanadnya riwayat itu harus sahih dan harus saling menguatkan, maka dia menjadi makbulah, diterima. Dan sebelumnya dikenal dengan mutawatir. Kalau itu menyangkut akidah yang mutawatir, artinya tidak ada satupun kritik terhadap masalah-masalah itu. Jadi artinya rawi-rawi segala macamnya. Begitu juga ibadah kalau tidak sahih tidak dipakai di Muhammadiyah. Nah, tentu akan menjadi sangat tidak mungkin terjadi ketika Muhammadiyah harus misalnya melakukan sebuah kerjasama dengan sebuah gerakan yang jelasnya segi akidah berbeda. Makanya Tarjih memerlukan membuat satu tolak ukur. Nah, saya baca dalam beberapa literatur di Muhammadiyah itu, di antaranya ada 4 hal sebetulnya yang menjadi pokok itu di Muhammadiyah itu, yang dia kan tolak ukur, yang itu menjadi sebuah ukuran apakah seseorang atau satu kelompok itu masih dalam koridor Islam atau tidak. Nah, yang pertama adalah di Muhammadiyah ini ada satu pandangan dan ditegaskan keyakinan bahwa yang maksum itu hanya Muhammad. Tidak ada pihak lain, tidak ada predikat maksum ini diberikan kepada manusia selain Nabi Muhammad itu. Dalam hal ini keturunan Nabi Muhammad. Tidak ada keturunan ataupun apa saja. Yang maksum itu hanya Nabi Muhammad. Nah, jadi selain Muhammad tidak ada yang maksum, termasuk 12 ilmu Syiah itu tidak termasuk. Karena begini, kalau misalnya seseorang, katakanlah imam ataupun katakanlah tokoh yang dianggap maksum,
maka resiko atau konsekuensinya dia menjadi sumber syariat. Nah, sedangkan dalam Islam itu yang menjadi sumber hukum tertinggi itu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah, tidak ada yang lain. Di Muhammadiyah itu dinyatakan bahwa sumber hukum tertinggi itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muhammadiyah tidak mengangkat imam besar. Ya? Tidak mengangkat, malah tidak ada istilah imam besar, tidak ada imam segala macam di Muhammadiyah itu tidak ada. Imam sholat. Maka yang ada imam sholat. Ya, imam di Muhammadiyah itu adalah para pemimpin yang dipilih, tidak melalui keturunan. Nah, jadi oleh karena itu di Muhammadiyah ini dinyatakan bahwa yang maksum itu hanya Nabi Muhammad. Artinya yang bisa menjadi sumber syariat, sumber hukum itu hanya Nabi Muhammad. Itu makanya Muhammadiyah itu berprinsip sumber yang tertinggi itu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah. Tidak ada sumber yang lain. Nah, dan yang kedua, Nabi Muhammad diyakini dan dalam pemahaman tidak pernah menunjuk pengganti. Artinya beliau ini sudah Tidak ada wasi. tidak ada apa namanya? Wasi. Wasi, artinya yang diberi wasiat untuk menjadi khalifah, tidak ada. Ya, makanya karena itu ketika Nabi Muhammad meninggal, maka itu diputuskan secara musyawarah yang diwakili oleh beberapa kelompok. Ya, orang-orang yang muhajirin dan ansar waktu itu. Jadi tidak berdasarkan penunjukan, tidak ada warisan. Jadi konsep pemikiran di sini yang menggunakan istilah wasi itu musyawarah dengan hanya cukup para imam ini sebenarnya tidak ada ya Bu ya? Ya, artinya tidak ada konsep itu. Maka yang jelas pada waktu Nabi Muhammad meninggal, maka pada waktu itu sebelum beliau dikuburkan, tinggal ada sejak mengatakan dalam beberapa hari, karena memang perlu ada kepemimpinan. Nah, perlu ada kepemimpinan itu, maka dilakukan berbagai macam bentuk pendekatan-pendekatan, musyawarah-musyawarah yang kemudian menghasilkan bahwa Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang dianggap senior pada waktu itu setelah Nabi Muhammad SAW, itulah yang dipercaya sebagai khalifah, yang dipilih oleh kelompok-kelompok perwakilan-perwakilan yang ada waktu itu Dianggap lebih tahu ya kan? dianggap lebih tahu. Nah itu makanya Muhammadiyah juga meyakini bahwa tidak ada Rasulullah SAW itu menunjuk khalifah itu. Oleh karena itu tidak ada yang boleh mengklaim bahwa Syiah atau sahabat inilah yang paling yang lain merampok. Itu tidak ada. Tidak ada itu, misalnya istilah merampas itu tidak ada. Oleh karena itu tidak ada yang di asal sahabat itu tidak ada yang perampok. Rekayasa mereka ya. Ini adalah bahasa-bahasa politik yang digunakan untuk membangun stigma negatif terhadap sahabat yang lain. Berarti bukan masalah agama, masalah politik. Masalah politik, jadi bukan masalah akidah ini. Ini masalah politik karena mereka mengharapkan bahwa yang menjadi itu adalah Ali. Kenapa Ali? Kemudian Ali punya keturunan, ya karena beliau ada salah satu istrinya adalah orang dari yang anak Ali itu, yang Husain itu kan dari anaknya Raja Parsi. Anak Raja Parsi. Sahrubanu. Ya, itu kan sebetulnya kan ini adalah ketika Umar memimpin ekspansi ke Parsi itu kan. Kemudian kan Umar yang menyerahkan kepada Ali. Dendam Persia. Iya, Umar yang menyerahkan supaya lalu Ali mengawinkan dengan anaknya Husain, kan itu sebetulnya. Tahanan. Jadi oleh karena itu Umar sendiri pun sebetulnya punya jasa terhadap Husain ini. Jadi jangan dianggap Umar tidak punya kontribusi. Ya, Umar punya kontribusi terhadap Husain yang menikah dengan, karena yang memberikan itu Umar ya. Umar. Iya, ini perlu dari Umar ya. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa Umar nih di luar itu. Ya, Umar yang itu. Bagaimana dengan permusuhan orang-orang Syiah terhadap Umar bin Khattab itu? Ya kan bisa gitu, kok tega. Ya sebetulnya ini kalau kita lihat, kita telusuri, sebetulnya persoalan awal ini kan persoalan apa itu? Persoalan politik ini sebetulnya. Masalah politik sebetulnya. Dan ini pun berkembang kan sebetulnya sesudah Ali. Sebetulnya kalaupun kita misalnya kita telusuri Ali pun juga tidak. Seperti anak-anak Ali misalnya. So anak-anak Ali itu ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman,
Bakar. Ada nama Abu Bakar. Kalau misalnya Ali ini orang yang membenci, tidak suka kepada apa? Kepada sahabat yang lain itu, kepada Abu Bakar, Umar, ngapain dia harus ngasih nama itu? Barangkali kan jangan ngasih nama, nyebut nama itu juga nggak mau dia. Kan gitu kan. Ini sebetulnya pada tataran, pada level sahabat itu tidak ada masalah. Ya ini kan jika dipikirkan lebih jauh Bu ya, misalnya seperti Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan misalnya, Utsman dikafirkan, kan berarti sudah tidak ada bagian dalam Islam Bu ya, yang maknanya tidak ada orang yang ikut mereka, hadis-hadis mereka semuanya ditolak karena kafirnya Abu Bakar. Iya. Ya kalau sudah kafir gimana hadisnya mau diterima? Jadi ketika kita misalnya mau juga mau mengakui Syiah, artinya juga kita harus menolak hadis semua itu juga. Iya. Nah sekarang kita mau sholat bagaimana? Mau haji bagaimana? Hah? Bikin sendiri Bu. Bikin sendiri. Padahal kita yakin bahwa semua yang berkaitan dengan ibadah dan akidah dari ibadah itu harus bersumber pada Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW itu adalah menjelaskan, adalah penjelas utama dari Al-Quran. Nah kalau misalnya hadis-hadis yang dia sampaikan kemudian yang diriwayatkan oleh para sahabat yang sampai kepada kita hari ini ditolak, artinya apa? Artinya kita sekarang sudah kehilangan hadis. Ya, Artinya kita sampai sekarang ini kafir Bu ya. kafir. Nah, jadi memang ini apa? Ini yang barangkali perlu menjadi apa? Dan itu pertimbangan utama di Muhammadiyah itu. Kemudian juga kita perlu juga paham bahwa misalnya di antara selain itu juga prestasi lebih besar Muhammadiyah itu juga telah menyatakan bahwa tidak ada satupun sahabat yang dikultus individukan melebihi daripada sahabat yang lain, nggak ada. Semua sama. Semua sama. Dan Rasulullah menganggap semua sahabat itu sama. Dan itulah kehebatan Muhammad itu, semua sahabat dan tidak yang lain tidak hanya termasuk sahabat yang 4 itu aja, semua orang menganggap dia itu lebih dekat dengan Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu dekat dengan semua sahabat dan tidak ada satu sahabat pun yang dia. Ada hadis itu, ashabi kan nujum, semua sahabatku seperti bintang. Iya, itu kan artinya Rasulullah itu menghargai, menghormati, dan tidak satupun, sekalipun Ali ini adalah menantu beliau, tapi dia perlakukan sebagai sahabat dan tetap ya tidak melebihkan Ya, Ali pada yang lain. Kalau misalnya berbicara isyarat kepemimpinan ya Bu ya, ketika Rasulullah sakit, justru yang ditunjuk jadi imam bukan Ali bin Abi Thalib, Bukan. Umar. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Gitu. Bakar. Abu Bakar. Nah itu artinya lebih dekat. Iya, kalau itu Abu Bakar. Seandainya. dianggap sebagai isyarat ya, berarti kenapa Rasulullah mengangkat? Pertama tentu umat saya Abu Bakar itu termasuk yang senior, yang tertua. Kalau mau dijadikan dalil kan beliau yang pantas jadi. Iya, so kan bagaimanapun dilihat dari segi urutan imam juga misalnya kan. Iya. Kata Rasulullah itu kan falyaumu aqra'ukum wa a'lamukum wa akbarukum gitu. Iya. Jadikan imam dari kamu orang yang qari, yang paling paham dengan Al-Quran, yang paling tahu dengan sunnah, yang ilmu, dan yang paling senior. Kemudian kalau sama, yang paling dahulu hijrahnya. Kalau kita paling dahulu hijrahnya Abu Bakar. Iya, sama Rasulullah. Bersama Rasulullah. Jadi yang lain-lain belum hijrah, Abu Bakar sudah hijrah. Jadi sebetulnya dari isyarat kami seperti itu jelas bahwa Rasulullah itu memang sudah, tapi kita tidak menyatakan bahwa itu isyarat, ya kan? Tidak ada orang Sunni yang mengatakan itu isyarat. Tidak ada orang Sunni mengatakan itu kan Rasulullah pernah gitu, nggak ada. Lah kenapa yang terus-menerus itu kok dihidupkan oleh? Nah ini semua, ini kan sebetulnya itulah kekuatan yang mereka miliki, kayak itu aja Pak. Karena itulah seperti apa yang terjadi di bahwa di Kemungkar Matu pada misalnya Karbala. Ada bukan yang Rasulullah mengatakan siapa yang menjadikan lagi sebagai pemimpin, maka Ali adalah Tapi hadisnya itu lemah Bu ya. Lemah ya. Lemah Bu ya.
Ya itulah, itu kan Ghadir Qum ya, itu yang ayat Ghadir itu Qum itu. lemah hadisnya itu, mereka itu sengaja menjadikan dalil dikuat-kuatkan. Iya, itu jadi itu kan apa namanya? Itu kan artinya sudah di rekayasa sedemikian rupa sehingga semua itu kita lihat kepentingan politik. Ya, kepentingan politik itu kemudian mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan masalah akidah dan masalah ibadah. Ya, sehingga mereka yang menganggap bahwa yang namanya sahabat-sahabat yang menjadi khalifah semua itu dianggap sebagai orang-orang yang merampas hak Ali kayak itu sebetulnya. Kemudian ini koridor yang tol ukur yang dibuat oleh Masjid Tarji pimpinan Muhammadiyah bahwa Nabi Muhammad tidak mengkultuskan salah satu atau Muhammadiyah tidak mengkultuskan salah satu dari sahabat itu. Semua sahabat itu sama. Kemudian keempat, menerima Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Maqbul sebagai sumber ajaran Islam. Itu. Jadi itu tol ukur yang pertama itu. Kalau tidak menerima ya Kalau tidak menerima berarti bukan. Dan kemudian juga dan tidak hanya menerima hadis dari jalur Ahlul Bait. Ini penting, Pak. Ini yang penting juga menjadi ketentuan ya. Menjadi tol ukur dari Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah menyatakan begitu. Ya kalau misalnya membatasi hadis itu hanya dari jalur Ahlul Bait dan tidak boleh dari yang lain, dari sahabat yang lain, ini kan akan menjadi masalah besar di Muhammadiyah itu. Oleh karena itu Muhammadiyah menetapkan ini sebagai tolak ukur yang penting. Jadi pembatalan Islam. Iya. Jadi persoalannya begitu, Pak. Jadi Rumit ya? Iya. Jadi itu misalnya memang kalau kita lihat dari sudut misalnya itu takiyah misalnya. Takiyah yang dibangun sebagai sebuah ajaran ya oleh Syiah. Sebetulnya kan kalau kita lihat memang ada misalnya dari An-Nahlu ayat berapa itu ya, surah An-Nahlu ayat yang menyatakan tentang peristiwa Ammar bin Yasir itu disiksa oleh majikannya, itu masih di zaman Makkah itu ya, disiksa oleh majikannya, kemudian malah orang tuanya juga dibunuh di depannya. Ketika itu Ammar bin Yasir karena masih merasa perlu mempertahankan kehidupan, lalu Ammar bin Yasir ketika itu ya berpura-pura kafir, menyatakan kafir. Sedangkan ini yang dikatakan dalam surah An-Nahl itu, dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanih ila man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman walakin man syara bil kufri sadran wa alaihim ghadabat min Allah wa lahum adzabun azim. Jadi kata Allah SWT, barang siapa kafir pada setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan dari Allah SWT, kecuali illa dari man ukriha, orang yang dalam keadaan terpaksa, wa qalbuhu mutmain bil iman, dan hatinya masih tetap dalam keadaan iman, ya, maka Allah mengatakan ya orang yang dipaksa kafir itu, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, orang yang betul-betul kafir maksudnya. Misalnya ini istilahnya dijadikan sebuah kias oleh Syiah ya, karena mungkin kita ini dianggap kafir oleh mereka, lalu merasa terancam Syiah sehingga di sini masalahnya. Di sini masalah, Pak. Kalau kita melihat di sini, takiyah yang lakukan Ammar bin Yasir terhadap orang kafir, bukan terhadap orang Islam. Nah, kalau orang Syiah itu bertakiyah kepada kita, berarti mereka menganggap kita kafir. Nah, kalau itu begitu, statistiknya di dunia ini berubah, Pak. Berubah. Kalau misalnya statistik umumnya umat Islam di dunia itu sekarang mencapai angka 1,5 miliar, katakan begitu, dengan menjadikan takiyah sebagai ukuran, karena takiyah itu diperlukan untuk menjaga ya terhadap orang-orang kafir, seperti Ammar bin Yasir yang menjaga berpura-pura kafir terhadap orang yang kafir, maka artinya yang kafir itu sekarang jumlahnya banyak, Pak. Jadi kalau mungkin barangkali secara statistik mungkin yang Islam cuma 300 juta orang Syiah aja.
Yang lainnya kafir. Yang lain kafir. Jadi kalau itu dianggap wajib, dan itu malah ada yang mengatakan dalam buku-bukunya, la dina liman la taqiyatalah. Nah, itu kan, tidak ada agama bagi orang yang tidak bertakiyah. Nah, artinya apa? Takiyah yang itu kan dasar yang mereka bangun. Ajaran takiyah, konsep takiyah itu mereka bangun dari ajaran atau peristiwa yang terjadi atas diri Ammar bin Yasir, dan itu pun dalam keadaan terpaksa. Sekarang siapa yang maksa dia? Coba takiyah, tidak ada yang memaksakan. Ya menyembunyikan saja Buya supaya tidak diketahui bahwa dia Itu bukan, itu kalau sesama muslim itu bukan takiyah namanya, itu nipu namanya, makar. pembohongan namanya. Mestinya dia harus Apa istilah sekarang itu? Kebohongan publik. kebohongan namanya. Kepada orang kafir kita, Allah mengatakan boleh, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi artinya memang tidak punya dasar yang jelas juga kalau itu mau jadikan sebagai. Artinya mereka ini berpura-pura bergabung dengan Sunni, tapi pada intinya hati mereka. Itu mereka ada yang menyatakan, ada sekarang mubalik-mubalik yang pada jelas mereka itu. Itu gimana Bu ya dengan mubalik-mubalik sekarang yang santer melakukan pengaruh di media-media TV, di mana itu dengan berkedok dia itu ikut sunnah juga padahal Syiah gitu. Ya. Jadi, berarti korbannya banyak. Dan kita harus berhati-hati, dan para pemimpin untuk Islam itu, dan kita sebetulnya tidak masalah sebetulnya kalau mereka mau, tapi mereka betul mau nak menyatakan bahwa mereka itu apa? Artinya tidak hanya jangan takiyah, nyatakan betul dia juga menentang Syiah, mau nggak? Iya. Kalau dia mau menyatakan dia tidak percaya kepada maksumnya para imam, dia juga tidak percaya bahwa ada Al-Quran lagi setelah Al-Quran yang sekarang ini, dan dia juga tidak mengkultuskan salah satu sahabat di tempat lain, dan dia dengan tegas menyatakan tidak mengkafirkan, murtadkan para. Coba nyatakan itu, kita sangat senang Pak. Iya. Kalau mau jangankan satu orang Pak, semua orang Syiah seperti itu kita terima. Bergabung dengan Muhammadiyah. Berapa dengan Muhammadiyah? Oke, silakan. Dan bagi kita bukan soal Syiah atau tidaknya, ajarannya itu. Kalau ajarannya misalnya ajaran yang kalau cuma mau berkelompok seperti Muhammadiyah, NU persis nggak jadi masalah. Tapi iya, tidak salah Pak. Sebagi kita Pak, soal kelompok itu, soal organisasi itu bagi kita bukan soal akidah dan tidak soal firqah. Bagi kita hanya alat untuk media thariqah, hanya metode, hanya wasilah, alat untuk memperjuangkan Islam, bukan akidah. Kendaraan. Tidak ada akidah, misalnya ini akidah Muhammadiyah, akidah NU, akidah apa, sebetulnya nggak ada. Akidah Muhammadiyah, akidah NU, akidah persis Ya, bisa kalau sama. ada yang seperti itu gila namanya itu. Iya, kita akidah Islam. Tidak ada akidah misalnya. Sekarang dalam soal ini saja Pak, ini sudah satu hal yang jelas ini. Sama enggak akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Syiah? Ya dia kan sudah Al-Amili itu dalam kitabnya dia mengatakan bahwa Allah yang mengutus Nabi bersahabat Abu Bakar dan Umar itu bukan Allahnya kita. Itu malah juga Allah mau dipisahkan lagi. Berarti Allah kita tidak sama. Ya walaupun itu misalnya katakanlah statement dari tokoh-tokohnya. Di kitabnya Bu ya, di kitabnya. Ya kitabnya ada ya. Ada kitabnya. Ini Pak, ini sebenarnya saya pikir. Nah ini akhirnya dikutip oleh itu Bu ya, siapa namanya? Yang Emilia ini mantan istrinya. Iya namanya. Itu nyata ada di Facebooknya. Nah kemudian ditanggapi oleh tokoh-tokoh Islam, berubah namanya takiyah, berubah dia, oh itu bukan saya, buku saya di hack katanya. Ya, jadi memang sebetulnya ini bagi kita sebetulnya di Muhammadiyah ini, jangankan orang Syiah yang masih ada dekat-dekat dengan Islam, misalnya kan, itu yang orang-orang non Muslim sendiri pun kalau ada yang mau dekat dengan kita dan mau menerima Islam sebagai keyakinan, itu boleh Pak. Artinya maksudnya kita kan harus terbuka dengan siapapun. Nah,
Ya, kita berarti tidak menutup. Oh, ini menutup dengan siapa? Soal ukhuwah itu di Muhammadiyah ini kan ada ajaran tentang ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, kan gitu. Ada ukhuwah apa tuh? Apa namanya itu? Ada yang ya basyariyah, wataniyah dan itulah artinya ukhuwah lah. Jadi kita Muhammadiyah ini organisasi yang sangat inklusif, Pak. Sangat terbuka. Kalang aja lah kita misalnya, Lazismu, kita punya lembaga amil zakat ini. Ini kita juga untuk negeri, Pak. Tidak hanya untuk Muhammadiyah. Ya, misalnya di Indonesia Timur misalnya di timur itu Muhammadiyah. Waktu pandemi, iya, miliaran dari Muhammadiyah. Malah kita bikin situ 80%, Pak. Itu Muhammadiyah Kupang itu mahasiswanya dari Katolik, Pak, pokoknya dari Nasrani lah. Apa itu manusia? Malah di berapa apa itu dibangunkan itu, Pak, listrik di sholat dengan dana dari Lazismu, Pak. Pancasilanya nampak ya. Iya, Muhammadiyah ini toleran sekali. Tapi dalam soal ajaran prinsip memang Muhammadiyah punya tegas punya prinsip, nggak bisa. Nah, dan ini memang begini, Pak, kenapa banyak orang-orang tuh nanya, orang-orang Muhammadiyah itu kan ada kekhawatiran begini, kalau Muhammadiyah itu nanti kerjasama dengan dengan Syiah misalnya, kirim nanti mahasiswa. Katanya itu di Surabaya, Bu, ya kan sudah ada yang dikirim tuh. Ya, tapi sudah ada, saya juga dengar apa itu ada anak orang Muhammadiyah S2. Kemudian ditawarin oleh profesornya yang datang dari ya, apa itu? Anaknya beliau itu. Iya, tapi kan itu tidak jadi berangkat. Dia tidak mau. Yang nawarin Muhammadiyah. Nah, coba bayangkan, Pak, kalau misalnya kerjasama di bidang pendidikan, misalnya contoh ya. Nah, kalau koridor ini tolok ukur ini tidak dipakai, nanti akibatnya apa jadi, Pak? Nanti katakanlah misalnya nanti ada mahasiswa dari mana dikirim misalnya, ini kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk misalnya terpengaruh dengan, padahal seharusnya yang banyak dikirim itu ke Saudi kayak Buya Yun kan dulu lulusan sana gitu. Ya, maka kita jangan lupa juga, Pak, sebetulnya terakhir pimpinan Pusat Muhammadiyah itu yang betul-betul mengawal ini, yang betul-betul memahami dan dia dari apa juga dan juga yang membuat buku memuasai itu Buya Yun. Ini Buya Yun itu. Ini Buya Yun itu yang apa? Sampai Yunalidas itu sampai terakhir tuh dia mengawal, dan ini harus ada, Pak, di Muhammadiyah. Ini orang-orang yang betul-betul punya prinsip yang jelas, tegas terhadap hal-hal yang menyangkut dengan yang tidak yang bertentangan dengan sejak itu. Perlu sekali ya dari kalangan muktamirin nanti memperhatikan kepemimpinan di Muhammadiyah. Iya, perlu, Pak. Ya bagaimanapun. Ya, mungkin kalau kita harus melihat, Pak, misalnya, ya, muktamar itu harus betul-betul menjaga ya dan menguatkan manhaj yang sekarang ini. Muhammadiyah itu manhajnya sudah benar, Pak. Dan ini harus dipertahankan. Kuat banget gitu. Iya, harus dipertahankan, tidak boleh longgar itu, Pak. Ya kan? Kemudian yang kedua juga Muhammadiyah harus punya tanggung jawab untuk menjaga agar apa? Agar warga Muhammadiyah tidak bisa dimasuki oleh berbagai faham-faham yang katakanlah aliran sesat, katakanlah pemikiran sesat. Dan juga tidak eksodus kemana-mana. Jangan kemana-mana. Muhammadiyah itu harus betul-betul, pemimpin Muhammadiyah itu harus dan bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi warganya dari berbagai pengaruh-pengaruh akidah dan pemikiran yang sesat itu. Caranya bagaimana kita juga di Muhammadiyah menghidupkan pengajian-pengajian, memberikan penjelasan tuntas terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan itu makanya pengajian di ranting, pengajian di cabang di daerah itu harus betul-betul dihidupkan kembali. Dan kita khawatir, Pak, setelah pandemi 2 tahun kemudian ini di mana-mana pengajiannya, ini kalau tidak kita bangkitkan lagi, ini akan gawat, Pak. Nanti orang Muhammadiyah nanti kalau tidak ada pengajian Muhammadiyah, dia akan eksodus mencari pengajian yang lain gitu, Pak, itu.
Jadi ini yang mau saya katakan bahwa memang sebetulnya ini dan yang ketiga itu ya kita di Muktamar itu memilih pemimpin yang betul-betul kita yakini mempunyai kemampuan, mempunyai concern yang kuat dan punya kemauan yang kuat untuk betul-betul menjaga ini. Saya begini Pak, kenapa? Saya katakan Muhammadiyah ini semakin besar Pak, semakin dia tuh asetnya semakin luar biasa, dan orang melihat Muhammadiyah ini sepertinya seperti melihat gula Pak, Manis banget. manis banget, dan kemudian semua orang bisa masuk. Ini perlu ada, dan saya mau katakan bahwa di Muhammadiyah itu perlu ada standar minimal. Yang mau anggota Muhammadiyah itu siapa? Harus ada standar minimalnya Pak. Yang diperhatikan lahan basahnya. Dan masanya Bukan program Muhammadiyahnya, bukan. Jadi ini jangan Muhammadiyah kemudian nanti hanya dijadikan tempat lewat untuk makan. Iya, bisa saja nanti. Barangkali itu yang dilarang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Nah, dan jangan cari hidup Muhammadiyah, itu juga maksudnya tentu barangkali Ya, seperti tadi bagi para pemimpin Muhammadiyah ini tepat untuk berjuang, karena ini jihad, lapangan jihad kita. Sebetulnya kalau kita orang-orang yang mampu harus memberikan hartanya ke Muhammadiyah seperti para sahabat, bukan mempergunakan menghabiskan harta Muhammadiyah. Tapi kalau misalnya kalau buruh-buruh Muhammadiyah, pekerja-pekerja Muhammadiyah yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, tentu ini adalah pekerja Muhammadiyah yang kita anggap umal, yang kita anggap mereka yang bekerja. Dan mungkin mereka bekerja Buya. Ini orang yang sengaja istilahnya penyelundup di Muhammadiyah. Iya misalnya. Ada aja kalau istilah Pak Yusuf Tuhar itu namanya pengrajin namanya. Pengrajin itu apa? Pengrajin itu orang yang misalnya bikin akses macam-macam lah kan, kemudian dijual. Itu namanya pengrajin namanya. Jadi media supaya dapat kekuasaan. Tapi bahwa kemudian ini perlu juga terfahami bahwa setelah Muhammadiyah berada pada situasi yang sekarang ini, ya kan wajar saja orang-orang yang kemudian diuhsiru sebillah, tentu mereka termasuk fuqara yang perlu diberikan santunan, bukan santunan, tapi ditanggung jawabi oleh perserikatan. Benar-benar memperhatikan dan bekerja untuk yang dalam surat Al-Baqarah, lil fuqara alladziina usiru billah la yastati'una darban fil ard, orang-orang yang usiru, yang diberikan tanggung jawab khusus oleh Allah Taala, ya, orang yang berikan tanggung jawab khusus oleh Allah, sehingga dia tidak lagi sempat untuk bekerja di muka bumi. Tapi mereka itu orang-orang yang menjaga iffah. Malah orang yahsabun jahiluna aghniya min ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menganggap dia orang kaya karena dia iffah, malah dia la yas'aluna illa afa. Orang-orang seperti Muhammadiyah tidak pernah minta-minta gaji sekian sekian, tidak pernah. Kalau ada orang pengurus Muhammadiyah yang sudah minta gaji atau minta semacam balasan atau itu enggak fuqara. Itu bedanya fakir Pak dengan miskin. Apalagi menjadikan Muhammadiyah sebagai lahan pertengkaran. Enggak ya. Kalau miskin Pak, miskin tuh suka minta Pak, tapi kalau fuqara enggak. Orang cuma tahu ada kamu lihat itu hanya di tanda-tandanya aja. Ya, artinya juga jemaah mereka yang termasuk agniya ini memperhatikan benar. Iya, itu makanya juga di Muhammadiyah ini harus ada lazismu yang kemudian betul-betul melaksanakan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Iya, lazismu itu adalah secara manajerial berfungsi mengatasi kemudian. Iya, jadi oleh karena itu saya lihat bahwa inilah yang penting di Muhammadiyah ini, bagaimana kemudian menguatkan, itulah yang perlu kepemimpinan Muhammadiyah itu. Bagaimana kita manhaj Muhammadiyah ini dengan visinya, dengan misinya, dengan semua yang itu betul-betul bisa terjaga dengan sehingga kita lihat Muhammadiyah itu besar hari ini adalah kenapa? Karena komitmen Muhammadiyah untuk betul-betul mendakwakan Islam sebagai gerakan yang Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang bersifat tajdid, yang bersifat berlaku inilah. Ya, tentunya penghuninya juga harus berkualitas. Oh iyalah, kualitas tidak mungkin. Jadi itu. Yang kedua, bagaimana di Muhammadiyah ini betul-betul nanti bisa kepemimpinan bisa mengawasi,
menjaga agar agar namanya warga Muhammadiyah, anak-anak mudanya, kaum mudanya itu terjaga dari berbagai paham-paham yang tidak benar. Ini yang termasuk kalau kita lihat konsep dasar pendidikan Muhammadiyah itu kan konsep pendidikan Islam yang kalau kita lihat surah Al-Qamar itu kan prinsipnya la tusyrik billah, itu menjaga agar generasi-generasi yang akan datang itu generasi yang betul-betul terjaga daripada akidahnya pada hal-hal yang dapat menimbulkan kemusyrikan, dari paganisme. Dan yang ketiga itu Pak, yang ketiga memilih kepemimpinan betul-betul punya komitmen untuk betul-betul melaksanakan dan memperjuangkan ideologi Muhammadiyah, menjaga ideologi Muhammadiyah, kemudian yang memiliki kemampuan kompetensi untuk menjaga warga Muhammadiyah dari segala macam bentuk akidah-akidah yang menyimpang, termasuklah akidah yang Syiah ini Pak. Dalam hal ini Bu ya, kan ini sebentar lagi muktamar. Apa yang harus dihasilkan oleh muktamar nih Bu ya? Itu yang tiga itu Pak tadi. Penguatan kembali ideologi Muhammadiyah itu harus bukan betul-betul menegaskan kembali manhaj Muhammadiyah itu tidak boleh berubah Dengan tanfidnya. dengan tamfinya, dengan semuanya itu. Artinya di situ kan kalau kita lihat itu juga mulai dari berbagai dokumen perserikatan, tentu kita bicara visi, misi, ideologi Muhammadiyah. Nah, kalau sekarang kita bahas dokumen-dokumen perserikatan mulai dari Muqaddimah Anggaran Nasional Muhammadiyah sampai ke matang keyakinan cita Muhammadiyah, kemudian sifat dan kepribadian Muhammadiyah, kemudian khitah perjuangan Muhammadiyah, kemudian zawahirul akhlak Muhammadiyah, kemudian pedoman Islam bagi artinya itu terdiri dari orang-orang yang kualitas. Oh iya dong Pak. Jadi ini bagaimanapun kan sebetulnya di Muhammadiyah ini orang yang mau dipilih pemimpin itu mestinya di fit and proper test Pak. Kayak mulai rektor aja Pak. Saya waktu di Majelis di pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jakarta, itu calon-calon rektor, calon dekan, calon apa itu di fit and proper test Pak. Ditanya Muhammadiyah dulu. Ditanya paham enggak dia Muhammadiyah? Apa visi misi Muhammadiyah? Apa tujuan Muhammadiyah? Termasuk ibadah juga Pak ditanya. Nanti kadang-kadang sekarang gini Pak, kadang-kadang kita yang jadi pimpinan Muhammadiyah itu pun enggak kita tanya Pak gitu. Tapi siapa yang mau memprotes kan? Tapi ini kan perlu kita lihat trik rekornya Pak. Tidak sekedar jabatan, kepangkatan akademik, bukan itu Pak, tapi komitmen, dan kontribusinya, perjuangannya terhadap masyarakat ini seperti apa itu. Sehingga kita betul-betul nanti melahirkan kepemimpinan bukan hanya sekedar popularitasnya tinggi, tapi betul-betul yang punya kemampuan, semangat dan sikap amanah dan tanggung jawab yang tinggi terhadap produktif, positif. Positif Pak. Ini kalau kita buat itu kan banyak, tapi ini kita tidak bicara orang nih. Siapapun enggak, tidak mungkin dan tidak mustahil itu juga mungkin ada dari daerah-daerah, ada dari wilayah-wilayah dan semua itu. Karena kita ini kan sudah organisasi nasional Pak. Kita sudah berumur 108 tahun dan mestinya di seluruh Indonesia ini sudah mampu melahirkan kader-kader kepemimpinan yang baik yang bisa menjadi pemimpin di tingkat nasional gitu Pak. Yang memang benar-benar ahli. Itu Pak. Jadi itu yang menurut saya. Jadi dari 4 tol ukur tadi, inilah yang menjadi tol ukur bagi Muhammadiyah untuk melakukan dialog dengan kalau sini kan ya katakanlah Sunni Syi'i, tapi dengan siapapun, dengan siapapun. Ya, Muhammadiyah itu kan selalu bicara seperti itu Pak. Ketika Muhammadiyah misalnya menyatakan bahwa katakanlah misalnya siapapun yang mempercaya ada nubuat selain daripada Nabi Muhammad itu kafir, faqad kafara. Tapi Muhammadiyah tidak menyebutkan itu Ahmadiyah. Ya, begitu kalau juga orang menyatakan kan tidak ada mengkafirkan Syiah, kan tidak ada. Kalau menyebutkan ayat kafir. Tidak ada. Kamu Muhammadiyah memang sebuah organisasi yang memang memilih diksi yang dia tidak menyatakan. Tapi kalau kita lihat kriteria dan ajaran-ajaran maka jelas sekali. Ya, jadi Muhammadiyah itu memang tidak menuduh ini tidak begitu. Maka oleh karena itu kalau ada mengatakan bahwa di tarjih Muhammadiyah itu kan dikatakan ada perbedaan prinsip antara Syiah dan Sunni gitu. Iya, itu kan ditarjih seperti itu. Jelas seperti sekali, itu. kan? Jadi jelas itu Pak. Jadi itu sebetulnya memang tidak disebutkan. Kan tidak ada yang menyatakan memang Muhammadiyah bukan organisasi yang suka menyesatkan.
Oh, sesat. Tapi yang jelas ada tanda-tandanya. Saya Muhammadiyah itu kan bukan organisasi yang menyesatkan, mengajak orang sesat kepada kebenaran, bukan menyesatkan. Buat apa kita menyesatkan? Bagaimanapun kalian Mengajak orang supaya tidak oh, tersesat. tidak sesat. Sebetulnya intinya begini, orang mau sesat segala macam itu sudah ada ukurannya. Al-Quran dan Sunnah. Kan tidak perlu kita tunggu pula fatwa MUI dulu misalnya menyatakan itu kan tidak perlu juga. Karena bagaimanapun Al-Quran Sunnah itu sudah ada. Nah, diantaranya yang direkomendasi oleh Tajid dan pimpinan itu ada 4 tolak ukur tadi, yaitu dalam soal menghadapi Syiah dalam rangka melaksanakan dialog Sunni Syiah itu yang pertama ya tidak ada selain Muhammad yang maksum, itu kan jelas tuh. Nah sekarang ada nggak misalnya? Dan yang kedua ya apa tadi? Yang kedua itu bahwa tidak, Rasulullah tidak pernah menunjuk penggantinya kan begitu. Wasi, bahwa semua itu berarti semua kekhalifahan itu sah. Tidak ada yang batal, tidak ada yang dianggap seperti mardud ataupun mereka yang dianggap tertolak itu. Kemudian yang ketiga itu apa tadi? Bahwa di Muhammadiyah itu menganggap tidak ada satu orang sahabat pun yang dianggap melebihkan, dikultuskan lebih daripada sahabat yang lain, kan gitu kan. Dan yang keempat, menerima Al-Quran dan Sunnah makbulah sebagai sumber hukum, dan tidak hanya hadis-hadis yang dilakukan oleh Ahlul Bait. Dari semua hadis termasuk sahabat itu terima sebagai sumber hukum. Jika terbukti kesadaran. Jadi kalau yang 4 itu diterima oleh kelompok yang katakanlah sebutkanlah ya itu, maka dialog bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya itu tidak terima, dialognya gimana? Dialog itu kan perlu disamakan ukuran dulu, Pak. Malah kita dipengaruhi nanti. Kan begini, Pak, kalau kita mau misalnya mencari kebenaran, mau dialog, kan yang disamakan ukurannya dulu. Iya. Kalau ukurannya tidak sama, bagaimana hasil ukurnya? Tidak mungkin. Kalau saya mau dialog dengan Pak Adam nih tentang Islam misalnya, tapi kita tidak punya tolak ukur yang sama, tidak akan ketemu, Pak. Kita akan bisa ketemu kalau kita sama-sama sepakat yang menjadi dasar kita Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu kita samakan ukurannya, oke, selesai, bisa dialog. Tapi kalau ukurannya tidak sama, makanya Ustaz Bimbing sama dia itu menyatakan tolak ukurnya paling tidak yang 4 ini dulu. Kalau yang 4 ini sudah diterima sebagai hukum, mari kita dialogkan begitu, Pak. Ini saya rasa itu aja, Pak, cerita kita malam ini. Ini sekedar penegasan terhadap apa yang pernah kita bicarakan pada masa yang lalu. Tapi intinya adalah bahwa Muhammadiyah sesuai dengan sifat Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan semua kelompok Islam manapun untuk melaksanakan dakwah Islam ini, tentu ya dengan catatan harus kita maknai dengan kelompok Islam yang satu akidah, satu fikrah, dan satu goyah gitu. Tapi kalau misalnya akidahnya nggak sama, ukuran bisa sama, tentu tidak bisa. Jadi Muhammadiyah bisa bersama dengan NU, Persis, Al-Isyad, apapun saja, kelompok manapun Islam, kita bisa bersama dalam menegakkan agama Islam, dalam mewujudkan Islam yang sebenarnya itu. Tapi tentu dengan prinsip yang tadi. Tentu dengan prinsip bahwa kita ya sama-sama bertujuan untuk ya sesuai dengan visi misi Muhammadiyah itu menegakkan agama Islam sehingga tujuan masuk Islam yang sebenar-benarnya itu. Itu, Pak. Ya, demikianlah perbincangan kami dengan Buya Risman Mokhtar. Kesimpulannya bahwa Muhammadiyah menerima siapa saja selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Menteng Raya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.